Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Tasya Putri Lestari, peserta didik Latsar CPNS 2025 Pusdikmin Lemdiklat Polri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan dan penyalahgunaan teknologi oleh ASN. Pada pemanfaatan teknologi oleh ASN, di sini saya menggunakan artikel berjudul Pentingnya Pemanfaatan AI dan Big Data dalam Transformasi Digital Pemerintah. Pada perkembangan teknologi digital, mendorong pemerintah untuk bertransformasi menuju smart governance. Kementerian Pan-RB pun menekankan pentingnya pemanfaatan AI dan Big Data guna meningkatkan efisiensi, birokrasi, kualitas layanan publik, serta pengambilan keputusan berbasis data. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Terdapat faktor yang mendorong pemerintah dalam pemanfaatan teknologi berupa AI dan Big Data adalah yang pertama, tuntutan terhadap pelayanan publik agar lebih baik, serta mewujudkan smart governance agar tata kelola pemerintahan lebih modern, terintegritas, dan cerdas. Selanjutnya, karena perkembangan dari teknologi digital. Perkembangan teknologi digital yang pesat membuat pemerintah harus menyesuaikan diri agar tidak tertinggal. Adapun dampak baik yang diharapkan dalam pemanfaatan AI dan Big Data terhadap transformasi digital pemerintahan yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya teknologi diharapkan agar meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan. Kemudian yang kedua, adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dan yang terakhir, efisiensi terhadap kinerja. Dengan penggunaan AI dan Big Data, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kinerja dengan dibantu oleh teknologi yang ada. Pada materi penyalahgunaan teknologi oleh ASN, saya memilih kasus manipulasi absensi oleh ASN yang kembali mencuat. Dengan demikian, fenomena manipulasi absensi ASN bukan masalah teknis sistem, melainkan juga mencerminkan tantangan dalam kedisiplinan, integritas, dan manajemen kepegawaian di lingkungan publik. Adapun penyebab terjadinya masalah tersebut, yang pertama adalah kelemahan pada sistem presensi digital, yaitu teknologi kehadiran yang kurang canggih mengakibatkan adanya celah untuk dimanipulasi oleh pengguna fake GPS untuk memanipulasi lokasi. Kemudian tidak digunakannya face detector untuk mendeteksi wajah ASN ketika melakukan presensi. Kedua, kelemahan dalam pengawasan. Sistem monitoring kehadiran pegawai belum berjalan dengan konsisten. Terkadang kehadiran dianggap cukup sebagai indikator tanpa penilaian yang lebih dalam terhadap kinerja ataupun output pegawai. Dan yang terakhir, kedisiplinan yang kurang optimal. Manipulasi absensi biasanya menunjukkan bahwa ada masalah dalam kedisiplinan serta rasa tanggung jawab pada setiap pegawai. Dampak yang dirasakan jika adanya manipulasi absensi yaitu kerugian pada keuangan jika pegawai tercatat hadir tetapi sebenarnya tidak menjalankan tugas, maka negara tetap membayar gaji atau tunjangan yang mungkin tidak didukung oleh produktivitas yang nyata. Kemudian menurunnya kepercayaan publik terhadap birokrasi. Praktik manipulasi ini dapat menimbulkan persepsi bahwa birokrasi tidak bersih, tidak profesional, dan tidak akuntabel. Yang ketiga, kedisiplinan dan profesionalisme pegawai menurun. Ketika sistem presensi ini dimanipulasi, maka semangat kedisiplinan bisa melemah. Ini bisa berdampak negatif pada kualitas pelayanan publik. Dan yang terakhir adalah semakin terbukanya celah untuk penyimpangan dan korupsi lainnya. Manipulasi absensi bisa menjadi pintu masuk untuk penyimpangan yang lebih besar. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu pemanfaatan teknologi oleh ASN merupakan langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang modern dan responsif. Namun, keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung dalam kecanggihan sistem, melainkan juga pada kualitas integritas, kedisiplinan, dan akuntabilitas pegawai. ASN harus mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab agar kemajuan digital benar-benar menjadi sarana
peningkatan pelayanan publik bukan menjadi sumber penyimpangan yang merugikan masyarakat dan negara. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.